Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, semoga sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi 13 tips ampuh lolos SBMPTN. Untuk bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri atau PTN memang tidak mudah. Hampir semua pelajar di tanah air menargetkan bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri favorit mereka masing-masing. Jadi, jika kamu juga berniat ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, kamu harus siap untuk bersaing ketat dengan banyak orang. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN itu sendiri merupakan seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri menggunakan pola ujian tertulis secara nasional yang selama ini telah menunjukkan berbagai keuntungan dan keunggulan baik bagi calon mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun kepentingan nasional. SBMPTN merupakan ujian tertulis yang akan menyeleksi kamu agar bisa diterima di perguruan tinggi negeri dengan jurusan yang kamu pilih. SBMPTN sudah dilakukan dari penyelenggaraan melalui ujian tertulis atau SNMPTN tulis yang diadakan pada tahun 2008. Nantinya ujian tulis seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN akan terdiri dari ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Seleksi masuk bersama perguruan tinggi negeri atau disingkat SBMPTN telah banyak mengundang banyak perhatian para pelajar di seluruh Indonesia. Banyak yang menginginkan untuk masuk ke kampus ternama karena alasan tertentu, seperti biaya murah dan prospek kerja yang lebih diperhitungkan perusahaan negara maupun swasta di Indonesia. Untuk semakin menambah semangat kamu menghadapi SBMPTN mendatang, berikut tip ampuh lolos SBMPTN sebagai berikut. Nomor 1, urutkan pilihan jurusan sesuai peringkat maupun peminatnya. Kamu harus mempunyai strategi penting dalam memilih jurusan. Jangan sampai kamu gagal hanya karena salah memilih jurusan yang diminati. Yang pertama, harus mencari peminat dari jurusan yang kamu minati. Kedua, kamu harus mengurutkan dari pilihan pertama yang menunjukkan peminat terbesar hingga ke yang terkecil. Ketiga, faktor lain yang harus diperhitungkan adalah tingkat passing grade dan peringkat universitas tersebut. Kedua, usahakan kedua pilihan berada dalam jurusan yang sama. Saat memilih jurusan tersebut pada kedua pilihan, usahakan kamu harus mencantumkan jurusan yang sama walaupun universitasnya berbeda. Peluang kamu untuk lolos SBMPTN akan semakin besar, karena perhitungan tersebut sangat logis dan tentu ada keseriusan kamu dalam memilih jurusan tersebut. Nomor 3, pilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat. Jurusan yang kamu pilih haruslah sesuai dengan minat dan bakatmu. Jangan hanya menilai dari prospek kerja maupun gaji saat lulus kuliah. Kamu tidak perlu takut oleh kesulitan yang ada dalam jurusan tersebut. Asalkan kamu mau dan berusaha, maka kesulitan tersebut akan mudah untuk dihadapi. Nomor 4, manfaatkan keuntungan di balik sistem penilaian yang baru. Penilaian SBMPTN akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kamu tidak perlu khawatir jika mendapat poin minus saat salah mengerjakan soal. Aturan tersebut lebih menguntungkan, sebab kamu lebih mampu untuk menjawab soal lebih banyak. Namun, hal tersebut dilihat dari tingkat kesulitan soal, dan tentu kamu harus mampu mengerjakan soal yang sulit untuk mendapat poin tinggi. Nomor 5, ikuti tryout SBMPTN untuk melatih kemampuan kamu. Banyak media-media yang menawarkan tryout SBMPTN untuk kalangan pelajar maupun alumni. Hal itu diperlukan agar para peserta SBMPTN dapat mengukur kemampuannya dalam mengerjakan soal dan menentukan tingkat kelolosan
peserta melalui beberapa kali tryout. Nomor 6. Mempersiapkan fisik dan menjaga kesehatan. Pelaksanaan UTBK tentunya membuatmu harus bisa tahan di depan layar komputer selama ujian berlangsung. Oleh sebab itu, kamu harus mempersiapkan fisik dan kesehatanmu agar dapat mengerjakan tiap soal dengan maksimal. Untuk itu, kamu perlu menjaga matamu jangan sampai terlalu lelah dan tidak kuat dengan layar komputer. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatanmu sehingga saat mengikuti ujian dirimu dalam keadaan paling fit. Kalau perlu, konsumsi vitamin dan suplemen yang kiranya dapat meningkatkan daya tahan tubuhmu. Jangan lupa kurangi kegiatan-kegiatan yang kiranya dapat menguras tenaga dan mengganggu kesehatanmu, khususnya kesehatan mata. Nomor 7. Belajar dengan sungguh-sungguh. Hal kedua yang bisa kamu lakukan agar kamu dapat lolos SBMPTN adalah niatkan untuk belajar sungguh-sungguh dulu. Sudah menjadi rumus bahwa segala hal itu diawali dengan niat. Jika kamu sudah niat ingin bercita-cita masuk PTN favorit, maka nantinya kamu akan belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi jika kamu ingin masuk jurusan yang favorit, pasti saingannya banyak. Nomor 8. Mengatur jadwal belajar. Langkah selanjutnya adalah mengatur waktu belajar. Ingat, biasanya setiap manusia itu punya waktu belajar prime time masing-masing. Ada yang moodnya bagus di pagi, ada yang di siang, ada yang di sore, dan mungkin ada yang di malam hari. Nah, pastikan belajar maksimal di jam-jam mood terbaik kamu, dan itu pasti akan diserap otak lebih baik dibanding waktu yang non-prime. Bagi yang masih terlalu banyak main, keluyuran, dan tidak jelas, alangkah lebih baiknya kamu sudahi itu dan fokus untuk belajar mulai dari sekarang. Ingat bahwa saingan kamu di seluruh Indonesia sudah bersiap-siap belajar dari sekarang untuk menghadapi SBMPTN. Jadi jika kamu tidak belajar mulai dari sekarang, bisa dipastikan kamu akan kalah saing dengan pelajar dari daerah lainnya di tanah air. Nomor 9. Latihan soal-soal. Tak ada salahnya juga kamu mencoba untuk cari soal-soal ujian SBMPTN sebelumnya dan pelajari dengan seksama. Soal-soal ujian SBMPTN itu dari tahun ke tahun polanya tidak jauh beda, makanya jika kamu sering atau akrab dengan soal, maka kamu tidak akan kesulitan mengerjakannya. Pelajari soal dari yang termudah kemudian naik ke level menengah sampai level sulit. Pastikan kamu menguasai dulu soal bertipe mudah. Jika sudah beres baru lanjut ke level selanjutnya. 10. Membuat kelompok belajar. Bagi yang kesulitan belajar sendiri, coba kamu buat komunitas kecil-kecilan bersama temanmu untuk berdiskusi. Cari teman yang akan membuat kamu pintar dan cerdas. Kamu bisa belajar saat weekend di rumah misalnya, atau di tempat lain yang suasananya enak untuk belajar. Nomor 11. Belajar melalui video yang ada di internet. Mempersiapkan dirimu menghadapi TPS dan TPA di UTBK SBMPTN, kamu wajib banget belajar bersama di beberapa komunitas belajar online di jejaring internet, sebab nantinya kamu akan diajarkan materi-materi terkait yang mungkin akan muncul dalam soal TPS dan TPA tersebut. Selain itu, penjelasan materi-materi itu cukup mudah dipahami lantaran disampaikan oleh tutor-tutor ciamik nan kece punya. Jadi kamu akan memiliki pengalaman belajar yang cukup cepat dan maksimal. Nomor 12. Mengerjakan soal dengan pelan-pelan. Meski UTBK SBMPTN ada batas waktu pengerjaannya, jangan kerjakan soal terburu-buru. Pastikan setiap jawabanmu memang sudah tepat dan sudah terpikirkan masak-masak. Apalagi tipe-tipe soal HOTS membutuhkan ketelitian dan ketepatan dalam menjawabnya. Untuk itu, biasakan diri untuk mengerjakan soal dengan perlahan namun bisa mengatur waktu sehingga semua soal bisa selesai tepat waktu. Selain itu, biasakan untuk memastikan diri jawaban yang tepat sebelum memilih jawaban
di layar komputer, dan jangan sampai kamu salah pilih jawaban, buru dan panik terkejar waktu. Nomor 13, jangan lupa untuk selalu berdoa. Setelah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara, mulai dari mengikuti bimbel, memperbanyak latihan soal, dan sebagainya, sekarang waktunya kita untuk berdoa dan berserah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di balik usaha yang maksimal ada kemurahan Tuhan yang akan mengabulkan keinginan kita. Jikapun sampai gagal, bukan berarti kita harus pesimis, tetapi ini adalah pengingat bahwa mungkin pilihan tersebut bukanlah pilihan yang terbaik untuk dijalani. Untuk mencapai tujuan tertentu diperlukan strategi yang tepat. SBMPTN bukanlah ujian yang mudah. Tes ini dibuat dengan model soal yang tidak biasa dan harus diakrabi sejak dini. Semakin banyak persiapan kita, semakin bagus senjata yang kita gunakan untuk menghadapi tes seleksi perguruan tinggi ini. Dengan ikhtiar yang maksimal dan berserah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, besar kemungkinan kita untuk diterima di PTN favorit. Selamat mencoba. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.